Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan terspesial, ini petani milenial. Hari ini saya berada di sebuah greenhouse yang kebetulan milik dari pakar greenhouse yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, saya ingin mengorek habis terkait greenhouse. Pak Samsudin, untuk membuat bangunan greenhouse ini yang diperlukan itu apa saja, Pak? Yang jelas itu kan lahan. Dua, kita mempersiapkan untuk pembuatan greenhouse sesuai dengan lahan yang kita butuhkan. Oke, jadi lahan ya, lahan. Nah, kemudian selain lahan, untuk membangun dari bangunan greenhouse sendiri, Pak, dibutuhkan apa? Cakar ayam atau sekedar atau cukup batu bata atau bagaimana, Pak? Untuk pondasi itu cukup besi angkur sama herbel atau batako. Ketinggian ya kurang lebih setengah meter sampai 60 cm. Oke, berarti 50, ketinggian batako ini 50 sampai 60. Ya. Ini dimaksud untuk? Ya, satu untuk menghindari percikan air dari tritis. Okay. Ini kedua untuk tempat ini kan apa ya namanya? Memperkuat tiang, untuk ya? Tiang. Okay. Ketiga untuk ini screen net, pasang screen net. Oke, seperti ini ya. Oke. Terus Pak Samsudin, nah sekarang saya mau tanya, setelah lahannya ada, tentu lahan rata ya. Ya. Kemudian angkur pengganti cakar ayam, kemudian bata 50 sampai 60 cm. Nah, tiang untuk membuat greenhouse sendiri bisa dijelaskan lebih spesifik, Pak? Ya. Untuk tiang atau kerangka atau konstruksi greenhouse ini, untuk tiang itu galvanis dulu, ukuran 4x6, ketebalan 1,6. Oke. Ukurannya 4x6 cm ya. Tebalnya berapa, Pak? 1,6 mili. Oke, ini sudah terjamin kuatnya untuk ukuran tiang ya, Pak? Insya Allah untuk kekuatan di atas 20 tahun. Wow, keren. Oke, nah sekarang untuk merangkai, menyambung dari tiang, kemudian ada apa? Blandar, ada pengeret, ada reng. Nah, ini gimana, Pak? Sambungannya pakai apa? Dilas atau? Oh, untuk ini kerangka, untuk merangkai ini konstruksinya ini pakai baut pisser. Oke, semuanya baut pisser ya, Pak? Baut pisser karena lebih apa ya, untuk daerah angin itu lebih kuat. Nah, ini mungkin bisa disamakan ketika nenek moyang kita, orang tua kita membuat rumah dari rangka kayu ya, Pak ya? Iya. Maka dibuatlah sambungan-sambungan itu menggunakan pisser ya. Maksudnya memang menghindari ketika ada badai dan lain-lain, ini mengatasi kerusakannya lebih mudah. Oke. Kemudian Pak, tadi ukuran tiang 4x6 cm. Ini galvanis ya Pak, jenisnya ya Pak. Kemudian mungkin ada ukuran lain Pak untuk apa? Oh, untuk rangka atap itu galvanis 4x4 untuk ketebalan sama 1,6. Dan untuk yang jenis pipa itu 1/4 itu tebalnya sama. Oke, jadi rangka ini ada yang berbentuk perempatan ya Pak ya. Iya. Kemudian khusus pipa memang dipasang paling atas, dibuat untuk rangka atap. Rangka atap ya, dibuat melengkung ya. Jadi lebih artistik ya. Nah, melengkung seperti. Untuk ukuran pipa berapa bulatnya Pak? Bulat 1/4. Oke. Tebalnya? Tebal 1,6 sama.
Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, kami akan selalu terus angkat terkait dengan pembuatan greenhouse karena banyak pertanyaan di sini yang ingin sekali sepertinya teman-teman yang ada di desa untuk mencoba mengaplikasikan, merealisasikan ketahanan pangan dari alokasi dana desa untuk membuat greenhouse sebagai percobaan dan tentunya menjadi aset kedepannya di dunia pertanian. Nah, kemudian Pak, ada lagi ini dindingnya Pak, dindingnya, screen net-nya Pak. Ini screen net, ketebalan ukuran 70 mesh. Oke, itu anu ya, tingkat kerenggangan ya, kerapatan, iya, kerapatan ya. Oke, jadi lebih rapat ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, ada paranet atau screen net di sini. Kemudian untuk atapnya Pak? Untuk atap itu plastik UV, ketebalan 200 mikron. 200 mikron ya. Nah, ini kalau misalnya ada badai, saya bicara di daerah Jawa Tengah Pak, kira-kira kekuatan ini gimana Pak? Insya Allah kalau kerangkanya itu pakai baut, untuk yang cuma angin besar insya Allah itu masih aman. Kecuali puting beliung kita karena belum pernah mengalami ya, tapi kalau cuma angin besar selama ini masih aman. Oke, jadi bangunan dari tadi, pondasi, kemudian ada angkur tadi, kemudian ada tiang dan rangka, semuanya dari galvanis, kemudian ada screen net, ada juga UV, ini dengan formulasi resepnya dari Mr. Jupri, ahlinya greenhouse di Kabupaten Semarang, ini sudah dipastikan bisa aman di daerah Jawa Tengah ya, dengan ukuran yang spesifik seperti tadi. Nah, kita lihat ini adalah bangunan terbaru ya, rencana ini untuk cabai ya Pak ya? Untuk persemaian bawang merah. Oh, untuk persemaian bawang merah. Nah, ini masih dalam tahap 90% ya, tinggal pemerataan. Dan mungkin teman-teman tadi bertanya dari belakang sini kok cabenya seperti ini. Nah, bisa disampaikan ini Pak Samsudin, ini jenis cabai apa Pak? Kok sepertinya sudah tidak begitu produktif Pak? Ini cabai jenis rawit, jenisnya ori. Karena ini sudah petik 70 kali. Wow. Makanya ini sebenarnya sudah waktunya bongkar, ganti yang baru, tapi memang belum sempat. Oke ya. Ini nah, bisa dijelaskan Pak tadi Pak. Jadi ini tanamannya sudah ada dahulu, kemudian baru dibangun GHH. Mungkin itu biar lebih jelas Pak. Ya, ini kan waktu bangun greenhouse ini tanaman sudah umur beberapa bulan. Jadi kita bangun ini sudah ada tanaman. Wow, jadi memang sebagian jadi apa, korban untuk ini bangunan. Tapi begitu jadi GH-nya, iya, kembali hijau royo-royo gitu ya? Iya, lebih sehat lagi. Dan kalau ditanam di konvensional itu paling petik antara 20 sampai 25 kali. Ini bisa sudah petik 70 kali. Oke, jadi pertanyaan dari teman-teman di luar terjawab ya. Jadi sekali lagi, ini cabai sudah ditanam sebelum ada greenhouse dibangun. Nah, nanti bisa dilihat banyak ini yang terpangkas, terinjak-injak, tetapi giliran greenhouse ini berdiri, pertumbuhan kesuburan cabai ini kok semakin lumayan. Akhirnya sampai hari ini sudah panen lebih dari 70 kali. 70 kali ya. Ini sekalipun sudah agak tidak produktif, tapi masih banyak buah di sini. Nah, dan ini rencana untuk ditanami apa ini Pak? Ini nanti dibongkar dulu, dipasang wheat mat. Jadi nanti bisa lebih higienis, lebih bersih, lebih rapi. Nanti
masuk ke lokasi tanam bisa copot sendal. Oke. Nah, untuk yang tempat ini Pak, ini rencana mau dibuat tanam apa Pak? Ini nanti untuk cabai lagi. Cabai Tapi lagi ya? sebelum cabai, karena ini nanti untuk persemaian bawang merah, nanti bawang merah dulu baru cabai lagi. Oke. Setelah cabai ini nanti kita rombak, ditanam bawang merah. Mungkin ada maksud lain Pak, agar apa mungkin? Karena Iya. kenapa tidak ditanam cabai langsung? Ya karena untuk tanam sela saja. Oke ya. Nanti setelah bawang merah baru kita tanam cabai lagi. Oke. Nah, sekarang yang lebih urgent Pak, sebenarnya Pak, dengan pengadaan bangunan greenhouse ini, apa sih Pak yang diuntungkan? Menurut kami banyak ya kita diuntungkan. Oke. Dari segi perawatan kita lebih efisien atau lebih ringan karena serangan hama dan penyakit itu sangat minim. Oke. Kedua, dari segi pembiayaan operasional tanam juga lebih efisien karena serangan hama dan penyakit lebih minim. Akhirnya kita penggunaan pestisida maupun fungisida itu sangat minim, bahkan mungkin malah kita tidak pakai. Dan mungkin kalau cabai itu kita mungkin bisa malah cukup cuci daun dengan air biasa. Oke. Ada lagi mungkin Pak, pengerjaan mungkin bisa. Kalau pengerjaan juga lebih efisien karena kita lebih lokasi sudah terbentuk karena kita rencana dari awal sudah terencana persiapan tanam. Jadi misalnya untuk habis panen tanam lagi itu nggak pakai tenaga lebih ekstra lagi, itu lebih efisien tenaga juga. Oke. Kemudian terkait dengan adanya atap UV Pak, tentu tanaman juga aman dari air hujan. Nah, Iya. kita sendiri ketika mengerjakan itu sewaktu-waktu gitu, sawayah-wayah Iya. hijau Nah, itu juga menjadi satu ya, perhitungan ya Pak ya. untuk kita keuntungan kita tanam di dalam greenhouse, kita misalnya dalam perawatan itu juga kita fleksibel waktunya, bisa Oke. siang, bisa malam dalam perawatan. Karena apa? Satu, tempatnya juga sudah kita persiapkan dengan matang untuk tempat yang lebih aman, lebih bersih, lebih menguntungkan kita. Kedua, kalaupun hujan itu juga tidak terkena air hujan langsung, sehingga kita untuk serangan hama dan penyakit lebih aman. Ketika kaitannya dengan pemasangan UV itu kan untuk penyinaran lebih sempurna untuk penyinaran tanaman. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat inovasi, ini tempat ini berada di tengah-tengah sawah dan persawahan ini cukup produktif karena di samping mayoritas tanaman padi, tetapi di sini juga ada bunga dap malam, kemudian ada juga sayuran, bayam, sawi, kemudian ada lagi Bapak talas. Nah, di sini memang lahan produktif. Ini tepatnya saya berada di Dusun Baran Gunung, Desa Baran, Kecamatan Ambarawa. Nah, terakhir pertanyaan Pak, untuk membuat greenhouse sekarang Pak, bisa disampaikan Pak? Seperti monggo. Untuk pembuatan, untuk saat ini ya kisaran kita hitungnya secara per meter pembiayaan ya sekitar 700.000 per meter. Ini untuk pembuatan sampai siap tanam. semua jenis tanaman. Untuk Semua jenis melon. tanaman. Melon kita kan pakai instalasi. Ya. Nah, kalau misalnya cabai atau berambang atau yang lainnya? Kalau kita paket lengkap ya sekitar 700-an, tapi kan sama nggih. iya, tapi kan tinggal
instalasi di dalamnya seperti apa kelengkapan, tapi sampai lengkap siap tanam kelengkapan segala sesuatu kita persiapkan itu sekitar 700. Oke, misal cabai berarti lengkap dengan Bitmat mulsa, wheatmat, ya, kemudian bibitnya, pupuknya gitu juga, Pak? ya siap tanam. Oke, 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 oke. Sahabat desa, sahabat kreasi, nah kita lebih detail kali ini terkait dengan greenhouse dan mudah-mudahan ini menjadi satu rujukan ya bagi teman-teman terutama di pemerintah desa yang ingin mengalokasikan, menganggarkan, mengaplikasikan dana ketahanan pangan sebanyak 20%. Harapannya di Kabupaten Semarang juga banyak sekali muncul tumbuh greenhouse ini yang tentunya produktif bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Ngomong-ngomong tentang ketahanan pangan, sebenarnya tidak melulu di urusan padi, tetapi dengan greenhouse ini, padi juga bisa ditanam, cabai juga bisa ditanam, melon juga bisa ditanam, dan jenis sayuran apapun bisa ditanam. Nah, artinya keberadaan greenhouse ini menjadi satu daya tarik tentunya petani muda, anak-anak muda, karena lebih efisien, ekonomis, kemudian juga mudah ketika kita mau belajar betul, ini juga murah pemanfaatannya. Nah, anak-anak muda diharapkan juga mulai terjun ke pertanian modern, dan ini mudah-mudahan menjadi stimulus bagi desa-desa semua yang mengadakan pembangunan greenhouse. Terakhir Pak Samsudin, Ya. Kira-kira untuk Kabupaten Semarang nih Pak, prospeknya seperti apa Pak untuk ketahanan pangan dengan membuat greenhouse ini Pak? Saya rasa sangat prospek sekali ya, karena kan dari segi hasil itu juga lebih maksimal, juga lebih secara kualitas juga lebih bagus daripada kita tanam yang konvensional. Dari segi kesehatan juga itu lebih bisa terjamin karena penggunaan pestisida, fungisida itu sangat minim, bahkan mungkin malah bisa kita hindari penggunaan pestisida, insektisida, atau fungisida. Oke, jadi diharapkan ini juga memunculkan pertanian organik begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Sahabat desa, sahabat kreasi, mudah-mudahan tayangan ini menjadi literasi untuk kita semua, menjadikan edukasi dan menjadikan sebuah informasi untuk pertanian khususnya sebagai stimulus anak-anak muda di Indonesia. Terima kasih, matur suwun.